Salam, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang melampaui setiap akal dan pikiran manusia, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu ke-17 setelah minggu Trinitatis pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Dikatakan firman Tuhan demikian. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu bersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini mau memperlihatkan bagaimana sebenarnya gambaran iman orang-orang yang ada di sekitar Yesus ketika itu. Iman mereka banyak yang teruji. Hanya seketika Yesus memberikan mereka servis, makanan, memberikan sesuatu yang penting kepada mereka. Mereka mengimani. Jarang sekali imannya yang sungguh-sungguh teguh kepada Allah dalam nama Yesus. Sekalipun mereka sama-sama satu suku, satu bangsa, orang Yerusalem, orang Bethlehem, orang di sekitar Yesus, tapi sulit mereka mengimani, mempercayai Yesus sebagai Tuhan yang sesungguhnya hadir bersama-sama dengan mereka. Saudaraku yang kekasih, pada saat ini diperlihatkan ada 10 orang kusta ketika Yesus menyusuri perbatasan antara Yerusalem dengan Samaria. Menyusuri perbatasan dua daerah yang berkelahi, yang tidak pernah bersatu, yang bermusuhan antara satu dengan yang lain, yang tidak pernah mau menerima antara satu dengan yang lain. Saudaraku yang kekasih, keadaan ini memperlihatkan ternyata kalau ada orang yang sama-sama memiliki pergumulan yang luar biasa, maka pergumulan itu menghantarkan perasaan yang sama, menyisihkan rasis, menyisihkan perbedaan-perbedaan yang selama ini, menyisihkan nilai-nilai perkelahian, menyisihkan segala sesuatu ketegangan-ketegangan, karena mereka sama-sama fokus menghadapi bagaimana cara jalan keluar dari pergumulan mereka ini. Mereka memiliki penyakit yang sama. Lepra dan kusta, orang terisolir, orang yang dikondisikan jauh dari keramaian, memiliki pergumulan batin yang sama, memiliki pergumulan sosial yang sama, yang tidak boleh bergaul, yang tidak boleh berbaur kepada masyarakat biasa, dan selalu divonis bahwa mereka ini adalah orang-orang yang berdosa kepada Allah. Akibat dari keberdosaan mereka kepada Allah, mereka menderita lepra, menderita kusta, dan penderitaan itu nyata di tengah-tengah masyarakat. Mereka diisolir, mereka di ex officio, mereka tidak boleh berbaur dengan orang-orang yang lain. Bayangkan saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat dalam Imamat 13 ayat 45 hal itu diperlihatkan. Dan biasanya setidaknya ada peraturan pemerintah yang mengatakan
ada 45 meter jarak antara satu orang lepra atau kusta kepada orang yang sehat, apalagi dari mereka sumber mata angin kepada orang yang lain. Bayangkan saudaraku yang kekasih, betapa tertindasnya orang, betapa ngerinya perasaan batin orang yang berpenyakit kusta seperti yang ada dalam teks ini. Mereka dalam kefrustrasian datang kepada Yesus karena mereka mendengar, mereka lalu melihat, memanggil Yesus, kasihanilah kami Yesus. Tergeraklah hati pengasihan Yesus, tergeraklah kealahan Yesus. Lalu dia katakan, pergilah kepada imam. Padahal saudara tahu, dialah imam itu. Dialah imam besar itu. Dialah yang menjadi penyambung kepada Allah apa yang mau diminta. Dan dialah yang mendoakan kepada Allah Bapa di sorga, jikalau ada sebenarnya yang mau disembuhkan. Karena itulah saudaraku yang kekasih, mereka menjadi sembuh karena mereka datang kepada imam yang sesungguhnya bersumber dari Allah Bapa di sorga. Ketika mereka mau berupaya pergi, tapi mereka melihat sementara kondisi mereka, mereka sembuh, mereka sangat bergembira. Perubahan yang terjadi yang luar biasa dalam kehidupan mereka terjadi. Dan datang seorang di antara mereka memperlihatkan sukacitanya, rasa syukurnya kepada Yesus, imam besar itu. Dia memuliakan Tuhan karena dia sadar bahwa kesembuhan yang dia peroleh bersumber dari Yesus sebagai imam itu. Dan itu yang dipertanyakan Yesus pada teks ini. Di mana yang lain, yang justru ada 9 orang lain lagi yang sembuh, dan mereka menurut teks ini diperhitungkan, diperkirakan adalah justru orang Yahudi yang sesuku, yang seras, yang semarga mungkin besar dengan Yesus. Tapi mereka pergi, tidak mampu untuk mengucapkan syukur, lupa kacang akan kulitnya. Sesaat setelah mereka memperoleh apa yang mereka harapkan, mereka merasa berlalu semuanya, dan seolah-olah itu bukan bersumber dari Yesus yang adalah anak Allah. Itulah yang diperlihatkan firman Tuhan ini. Sering anak menjadi lupa kepada orang tuanya, seolah-olah hanya menuntut tanggung jawab orang tuanya, dan dia tidak mampu mengucapkan syukur, membanggakan hati orang tuanya. Betapa seringnya kita lupa yang bersahabat mengucapkan syukur dan terima kasih atas pertolongan saudara kita ketika kita membutuhkan. Seolah-olah hanya tanggung jawab saudaralah yang mau membantu menolong kita, dan kita tidak mampu untuk mengucapkan terima kasih, mengapresiasi, menghormati, membanggakan, menyenangkan hati orang yang pernah menolong kita. Dan ternyata firman Tuhan ini memperlihatkan betapa seringnya kita manusia lupa kepada Allah, lupa mengucapkan terima kasih ketika butuh, ketika sakit, ketika dalam penderitaan, ketika dalam tekanan, selalu meraung dan memanggil Tuhan, dan memanggil. Dan ketika kita memperolehnya, kita diam 1000 bahasa. Saudaraku yang kekasih, Tuhan adalah penyelamat. Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang memberikan kesembuhan orang yang merasa ada tekanan sosial, yang merasa ada tekanan yang lain. Yesus bisa menghancurkan itu dengan hadirnya komunikasi yang cair, chemistry sosial. Ada banyak ketegangan pikiran satu dengan yang lain, tapi Tuhan bisa tinggal dan mencairkan itu, chemistry berpikir. Dan di situ kita lihat Tuhan menjembatani lewat Roh Kudusnya sehingga kita merasa sembuh dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Tuhan adalah juru selamat, Tuhan adalah penyelamat. Iman kita melihat itu, iman kita membenarkan itu. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari panggil, berseru-seru, datang kepada Allah dalam nama Yesus, karena Dia akan memberikan segala sesuatu yang saudara-saudara butuhkan hari ini, esok, hingga sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa merangkul kehidupan kami dari perbedaan sosial, dari perbedaan kehidupan. Mungkin kami antara satu dengan yang lain mengintimidasi, mungkin satu dengan yang lain
saling memponis, saling menyalahkan, saling menjauh. Tapi ketika datang pergumulan yang sama-sama kami hadapi, semuanya hancur menjadi membuat kami menyatu, bergerak untuk keluar dari pergumulan itu. Dan di sana ada Allah dalam nama Yesus yang menyambut kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga, karena Engkau Tuhan menyelamatkan kami dari segala pergumulan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.